bagi saya, kalaupun latar belakang saya bukan pengusaha kebetulan, latar belakang saya ngurusin organisasi, bukan di organisasi HIPMI contohnya, himpunan pengusaha gitu, tapi organisasi saya yang saya pimpin adalah organisasi saya partai, organisasi perjuangan. Kalau organisasi profesi atau pengusaha, mungkin saban hari dia berkumpul berbicara profit. Hari ini untung apa, ada proyek apa, untungnya berapa. Kalau kita ngurusin organisasi perjuangan seperti ini, apalagi saya partai, ya kita ngumpul, ya warga di sana belum dapat KJS, warga di sana mau digusur, warga di sana anaknya belum dapat KJP. Nah, karena latar belakang saya bukan pengusaha, nah tentu saya tidak akan pernah menjanjikan apapun dalam konteks masyarakat, apalagi dalam bentuk materi, karena politik itu adalah ide. Kalaupun saya punya duit, saya tidak akan memberikan itu. Karena kekuatan politik itu adalah bagaimana kita mengajak masyarakat ini, karena kita punya cita-cita bersama. Politik itu adalah sebuah cita-cita, ideologi itu adalah cita-cita bersama. Nah, karena kita memiliki cita-cita bersama, ya tentu ya kita harus berjuang sama-sama kira-kira itu. Nah, kan bagi kita bagaimana kita mengembalikan fungsi politik itu kembali. Kalau selama ini kan fungsi politik itu menyimpang jauh lah dari apa yang kita harapkan. Politik itu kan nggak bisa diukur dengan Bung Karno dulu mengajak dan meyakinkan rakyat kita untuk ikut negara Indonesia yang baru diproklamirkannya merdeka itu tidak dengan uang. Belanda punya uang banyak pada saat itu, tapi rakyat kita tidak punya Belanda. Jepang punya uang yang banyak pada saat itu, tapi rakyat kita tidak. Apakah Bung Karno, Bung Hatta juga punya uang pada saat itu? Nggak punya. Yang mereka miliki adalah semangat, cita-cita bersamanya dan komitmennya. Itu yang mereka miliki, dan sehingga rakyat kita pada saat itu, ketika Bung Karno menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah jembatan emas kita untuk masyarakat adil makmur, itu rakyat itu ikut. Tidak ada politik iming-iming uang atau harta atau benda pada saat itu. Hari ini politik kita seperti itu. Nah, kalau masyarakat nggak percaya hari ini dengan proses politik, itu menurut aku sangat wajar, dan itu tantangan kita. Tapi kita tidak bisa membiarkan politik itu seperti itu terus. Orang-orang yang menjabat itu meninggalkan rakyatnya. Kira-kira gitulah ya. Kita nggak bisa dan kita sebagai kader-kader perjuangan, kita tidak boleh membiarkan itu. Bagi aku itu ketika pilihan-pilihan berpolitik. Nah, kenapa tadi umpama aku suka meluruskan ketika teman-teman menyebut PDIP, karena kalau istilah di luar boleh, kalau kita sebagai kader partai, perjuangan itu nggak boleh disingkat, nggak boleh P. Orang lain menyebut kita, oh itu PDIP, ya boleh. Tapi kita harus meluruskan. Kita sebagai kader nggak boleh menyingkat perjuangan itu menjadi P, karena P itu adalah perjuangan. Nah, kembali tadi dalam konteks